Hai Sobat Hiwar Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Tema kita kali ini cukup menarik. Menata kembali relasi rakyat dan negara. Kali ini saya ditemani oleh narsum kita. Pertama adalah Dr. Lucky Omega Hasan SHMH. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, terima kasih Bapak Moni. Yang kedua adalah Profesor Dr. Yusdani MAG. Beliau adalah pakar politik Islam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Pak Dr. Asli. Jadi kita sudah tahu dan sudah merasa bahwa dari membaca langsung bahwa dampak daripada demonstrasi itu saya kira cukup terasa gitu ya. Nah, kan boleh kita katakan bahwa ada keretakan antara rakyat dengan negara. Kemudian presiden pun juga segera merespon. Jadi di antara itu adalah melakukan apa terhadap beberapa menteri. Nah, jadi saya mau bertanya pertama kali kepada Dr. Lucky Omega Hasan. Kalau kita berbicara tentang menata kembali relasi negara dan rakyat itu kira-kira seperti apa? Baik, terima kasih Pak Dr. Asmuni, ada Prof. Yusdani, kebetulan Pak Dr. Asmuni dan Prof. Yusdani guru saya juga gitu. Terkait dengan tema kali ini mengenai penataan ulang relasi antara negara dengan rakyat. Ini isu yang penting karena apa? Karena isu ini menunjukkan adanya kekeliruan, adanya ketak defisian terhadap relasi antara negara dengan rakyat dalam konteks kontemporer. Nah, kekeliruan ini pasti ada konsep idealnya. Kalau kita melihat kepada konsep ideal, sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar kita atau konstitusi kita, di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. Akan tetapi penjelasan terkait dengan negara hukum itu tidak cukup membaca bahwa ada negara sebagai pembentuk undang-undang dan negara dan rakyat itu sebagai yang menjalankan atau menerimanya. Tidak begitu saja. Penjelasan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu juga harus melihat dalam pasal 1 ayat 2-nya. Yang dimana adalah Indonesia itu kedaulatan tertingginya itu adalah ada di tangan rakyat. Sehingga untuk bisa terwujudnya hukum yang mengatur rakyat, yang memberikan pedoman dalam tingkah laku dan memenuhi kebutuhan rakyatnya, itu rakyat harus men-share atau membagi kedaulatannya itu kepada representasi. Nah, representasi ini yang saya katakan kekuasaan atau negara. Nah, negara itu kalau kita mengacu kepada teori Montesquieu, Pak Dokter, itu ada pemisahan dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Akan tetapi konsep ideal ini kenapa berujung kepada demonstrasi yang kita lihat pada akhir Agustus kemarin dan itu sampai kepada anarki, tidak anarki. Ini sebenarnya bukan kebetulan saja, akan tetapi merupakan bola salju yang sudah begitu lama, yang dari kecil menjadi besar. Itu apa? Yaitu kekecewaan dan kekeringan rakyat terhadap penyelenggara kekuasaan itu. Dalam konteks diskusi kali ini, saya lebih fokus melihatnya kekeliruannya ada pada aspek kekuasaan di sektor legislatif. Baik. Jadi sebelum dilanjutkan, ya Pak Lucky, kita lihat perspektif dari Profesor Yusdani. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Asmuni dari Betul Universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi menurut saya, penataan ulang relasi rakyat dan negara ini kayaknya yang tidak ada ujungnya. Mengapa saya katakan tidak ada ujungnya? Sebetulnya ketika tadi disebutkan oleh Dr. Lucky Omega Hasan, secara yuridis formal, secara konstitusional, itu sudah diatur. Jadi sejujurnya Republik kita ini adalah orang-orang yang cukup berbeda. Nah, tetapi ada problem. Dulu mungkin kita sangat mengidealkan teori trias politika.
Nah, ternyata sekarang trias politika itu sudah bermasalah. Baik dalam kacamata hukum tata negara atau juga dalam ilmu politik, apalagi dalam persoalan dalam perspektif politik Islam. Karena di dalam Islam sebetulnya tidak ada teori yang rigid kan Pak ya dan Mas Luki gitu ya. Cuma dikatakan al-fardu wad daulah gitu ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi menurut saya persoalan rakyat dan negara ini sebetulnya juga kalau pada era reformasi itu adalah ilusi memang yang mau ditata gitu. Nah, tetapi tidak tahu ya mengapa setelah reformasi beberapa tahun akhirnya sekarang ini tuntutannya kembali mengemuka. Nah, ini sekali lagi menurut saya kalau kita baca teori awalnya secara historis ya itu sudah pernah saya ceritakan juga. Jadi antara rakyat dan negara itu ada tiga pola. Jadi rakyat kuat, negara berdaulat, atau negara berdaulat, rakyat kuat. Rakyat kuat, negara lemah. Rakyat kuat, rakyat negara kuat, rakyat lemah. Ada tiga pola lagi. Tetapi ada satu hal, ada faktor budaya. Budaya itu, jadi ada tiga tingkatan ya. Tingkatan relasi rakyat dan negara itu mungkin dikemukakan dalam yang lain. Pertama itu yang kita sebut dengan rakyat sebagai abdi atau sebagai kaulah. Nah, rakyat posisi mereka tidak punya otoritas, tidak punya kekuasaan apa-apa. Manut saja dengan penguasa, dengan perintah apapun dengan negara gitu. Kemudian juga ada rakyat yang kita sebut dengan sebagai wong cilik. Nah, kalau wong cilik itu sudah punya otoritas, punya hak dan tuntutan walaupun masih terbatas gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, rakyat sebagai warga negara penuh. Nah, fenomena demonstrasi yang dalam minggu-minggu kemarin itu sangat mengemuka, berujung implikasinya rakyat Menteri Sudirso gitu ya. Kemudian pimpinan DPR menemui para demonstran untuk memenuhi tuntutan itu. Itu sepertinya rakyat itu sudah sangat memahami mereka sebagai warga negara penuh. Nah, saya kira itu ada persoalannya. Baik, tapi menarik tadi bahwa trias politika itu adalah suatu konsep yang saat ini agak kurang relevan. Saya kira begitu tadi ya. Iya. Lalu bagaimana Pak Luki mengomentari apa yang disampaikan oleh Pak Isdani tadi itu? Iya, saya sependapat bahwa konsep trias politika itu kurang relevan dalam konteks saat ini atau kontemporer. Karena trias politika itu sendiri konsep yang sebenarnya dicangkok atau diadopsi dari negara sistem common law. Yang sebenarnya belum tentu cocok dengan sistem pemerintahan di negara konteks Indonesiaan ini. Yang menjadi permasalahan dalam konteks trias politika ini adalah pada saat konsep checks and balances ini dijalankan, ada satu fungsi kekuasaan yang tidak ada fungsi pengawasannya, yaitu di fungsi legislatif. Kalau presiden atau pemerintah dan menteri itu diawasi oleh legislatif, makanya selalu ada rapat dengar pendapat di dalam DPR RI. Kalau di kekuasaan kehakiman itu kita sudah ada lembaga independen namanya seperti Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku etik dari hakimnya. Tetapi tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar 1145 kita itu mengatur tentang siapa yang mengawasi DPR RI. Ini tidak ada karena itu merupakan kristalisasi dari sharing atau sharing representasi kedaulatan rakyat kepada perwakilannya di parlemen. Namun faktanya fungsi dari legislasi ini nggak optimal atau terjadi disfungsi. Nah, inilah yang mengakibatkan kemarahan rakyat. Nah, disfungsi dari legislatif ini tentu tidak baru dari era Orde Baru, reformasi sampai dengan saat ini. Nah, oleh karena itu tadi saya sampaikan di awal bahwa kalau kita berbicara tentang mereposisi kembali relasi antara negara dengan warga negara atau rakyat, itu maka harus disfungsi dari legislatif ini yang harus difungsikan kembali sesuai dengan konsep idealnya. Nah, itu dari mana? Itu harus dikembalikan kepada konsep ideal pasal 1 ayat 2 konstitusi kita. Bahwa kedaulatan itu harus ada di tangan rakyat. Nah, saya melihat, izin Bapak, bahwa permasalahan ini semakin berkembang dan semakin langgeng akibat adanya dua undang-undang yang dilahirkan yang mengakibatkan disfungsi terhadap fungsi legislatif. Apa? Undang-undang tentang pemilihan umum atau pemilu dan juga undang-undang tentang partai politik. Undang-undang partai politik itu tidak mengatur bagaimana sistem partai politik yang bisa menyerap aspirasi rakyat secara ideal, tetapi lebih melanggengkan oligarki di dalamnya. Sebagai contoh, ketua umum partai itu tidak ada masa batas
ketua umumnya Pak, gitu Iya, sampai iya. sumber itu. Iya, iya. Bahkan bisa digantikan oleh anaknya. Ini kan feodalisme yang ditularkan dibawa kepada budaya di dalam parlemen. Nah, yang kedua dalam konteks undang-undang pemilu, kita lihat sebelum berlakunya putusan MK yang terbaru tahun 2025 ini kan parliamentary threshold itu kan 4%, Pak. Jadi yang bisa masuk ke DPR RI atau parlemen atau senayan itu hanyalah partai itu lagi, partai itu lagi. Bahkan yang bisa mencapreskan atau mencalonkan presiden dan wakil presiden itu adalah partai-partai yang bisa memegang parliamentary threshold ini 4% itu. Iya, betul. Bagaimana dengan yang lainnya itu tidak ada kesempatan untuk mencalonkan atau menyampaikan gagasan argumentasinya yang berbeda. Nah, ini yang saya melihat jadi titik permasalahannya. Jadi kalau saya lihat ini begini, saya mau tanya ke Pak Yus ini, Pak Yusdani ya, trias politika ini perlu didekonstruksi. Ya. Tetapi kita kan tidak cukup melakukan dekonstruksi. Bagaimana merekonstruksinya kembali dalam konteks keindonesiaan? Tadi juga Pak Luki mengatakan ini kan kita adopsi dari luar yang belum tentu sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Baik, Pak Dr. Asmini dan juga Dr. Luki Omedahkan. Sebetulnya ini menurut saya persoalan sesungguhnya ya, kalau kita boleh berimajinasi ya, konstitusi kita harus direvisi. Kita butuh konstitusi baru. Karena konstitusi yang ada sekarang ini menurut saya kalau kita kembali ke belakang, apakah konstitusi yang sekarang ini sudah 4 kali kita amandemen itu tindakan apakah memang tindakan ya. Nah, oleh karena itu tadi sudah disampaikan fenomena partai politik, katanya demokrasi tapi lagi kerajaan gitu kan. Saya kira itu fakta ya. Nah, di sinilah menurut saya kita sekarang butuh konstitusi baru. Nah, rasionalitasnya adalah saya kira Mas Yuki, Pak Dr. juga pernah kita mendengar misalnya atau membaca gitu-gitu tulisan dari dulu aktiviti. Kan itu ada konstitusi kali itu. Karena dia membuat konstitusi itu lagi menjelaskan apa namanya kesejahteraan. Mustahil ada titik temu. Kemudian juga ada istilah konstitusi itu adalah konstitusi yang bernada ramah lingkungan. Bahkan karya pengajian dari yang seperti ini konstitusi. Kenapa ini menurut saya mengatakan konstitusi baru itu mesti terlibat sebetulnya trias politik itu tidak bisa lagi menjamin hak rakyat itu terakomodasi. Nah, maka ya sekarang itu menurut saya ada konstitusi yang historik tetap misalnya konteks kenegaraan kita. Pertama, jadi adalah jarak kebiasaan sisa kita mereka. Proyek itu adalah ya. Nah, sebetulnya trias politika itu harus ditempatkan ke sini. 4 komponen ini jangan ya ya. Dan kayaknya kita Indonesia ini menurut amatan saya sementara ini seperti ini kita menguasai media, menguasai partai politik, akhirnya menguasai negara. Nah, ini terbukti menurut saya. Nah, imagine kebangsaan kita ini menurut itu terjadi ini berarti kesehatan kita itu berarti sore ketika saya nggak sih lihat ini tahun dulu ada sekitar itu itu kan tapi sembilan berikut implikasinya pada akhir liberalisme menghendaki negara harus milih biar rakyat yang berinteraksi dengan kami langsung. Nah, ini menurut saya problema kenegaraan dalam rangka menata suara rakyat berinteraksi. Secara itu saya tidak bisa akomodatif dengan persoalan ini. Tapi itu baru imajinasi kita gitu. Itu Pak. Cukup menarik ya. Jadi dari perspektif Pak Luki, apakah konstitusi yang ada sekarang ini mampu membawa Indonesia menjadi negara yang maju? Atau bahkan di konstitusi kita ini, seperti yang Dika sampaikan tadi, sudah kurang
saya tidak mengatakan kurang relevan ya, tapi mengandung beberapa permasalahan, terutama tadi yang terkait dengan disfungsi legislatif, kemudian juga undang-undang tentang kepartian dan lain sebagainya. Ini kan apa ya? Kita tidak melihat bahwa partai itu menyiapkan atau membangun SDM yang mampu membawa Indonesia ini maju. Yang dikeluarkan atau yang diproduk oleh partai dalam tanda kutip ya, meskipun tidak semuanya, justru para koruptor itu. Nah ini kan persoalan. Lalu kalau mereka itu saja sudah korupsi, kepada siapa kita harus mengamanahi pengelolaan negeri ini? Karena kan kita tahu menteri dari partai, DPR dari partai, tapi mereka dalam tanda kutip tentu oknum ya, itu melakukan korupsi. Ya, menurut perspektif Pak Luki seperti apa itu? Ya, saya kembali kepada topik utamanya bahwa peran negara terhadap rakyatnya ini harus direposisi ulang sesuai dengan kontekstualnya. Nah, maknanya apa? Bahwa terkait dengan disfungsi dari legislasi tadi ini memang bisa diselesaikan permasalahannya dengan cara memang melakukan amandemen atau diperlukan adanya konstitusi baru sebagaimana disampaikan tadi oleh Profesor Rizdani. Akan tetapi ada pola lain yang lebih sifatnya pragmatis dan namun juga bisa atau layak dicoba bahwa fungsi dari legislasi yang saat ini belum optimal atau cenderung disfungsi ini harus lebih diperkuat dan lebih disesuaikan dengan konteks negara kita yang sudah mengarah kepada demokrasi. Bahwa ciri-ciri dari negara demokrasi itu, fungsi legislasi itu cara kerjanya harus dicerminkan 4 poin. Pertama, dalam merancang undang-undang, ia harus dicerminkan pola kerja teknokratis, ada pekerjaan-pekerjaan naskah akademik dan lain-lain, ada pekerjaan politis, di mana ada negosiasi-negosiasi politik, musyawarah dan debat di dalam parlemen, dan yang ketiga ada pekerjaan ideologis yang menyatukan bahwa rancangan undang-undang ini memiliki jalur yang setara dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 atau tidak, dan yang paling penting tidak kalah penting, yang paling utama menurut saya dalam konteks wajah negara demokrasi itu adalah partisipatif. Nah, partisipatif ini yang tidak ada. Oleh karena dibatasi oleh adanya teori Montesquieu tadi yang bahwa tidak ada pengawasan di sektor legislasi. Yang kedua, turunannya kepada kelemahan dalam undang-undang pemilu, undang-undang parpol, dan mengarah kepada akhirnya atau berimpak ya kepada fungsi partisipatif yang tidak optimal. Saya kira kajian atau penelitian berkaitan dengan partisipatif pembentukan undang-undang itu sudah sangat banyak. Akan tetapi tidak pernah ada realisasinya. Dan akhirnya, akibat partisipatif ini tidak muncul, aspirasi rakyat tidak direpresentasikan oleh warga negara, muncullah wajah asli dari rakyat. Nah, kalau kita mengacu kepada teorinya Thomas Hobbes mengenai sketsanya Leviathan itu adalah konsep negara, konsep di mana rakyat itu tidak ada hukum, mereka akan saling memangsa satu sama lain. Hukumnya itu hukum rimba. Nah, rakyat kita itu sebenarnya terpolakan menjadi dua kalau menggunakan konsepnya Thomas Hobbes. Ada rakyat yang sadar akan keamanan, kebaikan, keadilan, dan lain-lain. Ada yang sifatnya merusak. Oknum rakyat yang sifatnya merusak. Ini teori sketsanya Leviathan itu. Pada saat aspirasi representasi yang tidak muncul di parlemen itu terus dilanggengkan, akhirnya rakyat menyampaikan aspirasinya sendiri. Dengan caranya sendiri. Dengan cara sendiri. Dengan dua pola itu tadi. Demonstrasi secara damai, secara intelektual. Dan yang satu ada akhirnya muncul anarki. Ya. Jadi format ideal yang harus kita bangun untuk relasi rakyat dan negara ini kira-kira seperti apa? Ya tadi saya kira saya kembali kepada yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi sebetulnya dari 3 pola yang ada, jadi pola yang pertama itu adalah ini pola yang paling disenangi oleh partai politik dan juga oleh negara dalam tanda kutip ya, yaitu rakyat lemah, negara kuat. Ini barangkali salah satu yang sangat disenangi, tetapi itu tidak ideal. Jika lemah, negara kuat. Nah, itu berpotensi untuk melakukan penindakan. Nah itu, jadi saya kira tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Rizky, fenomenanya kan sudah terjadi di sini. Kedua, justru sebaliknya, itu adalah negara lemah. Ini fenomena misalnya, ketika awal-awal reformasi, apapun maunya rakyat diteliti oleh pemerintah dalam arti negara.
Nah, yang kedua itu menurut saya ada check and balance. Check and balance itu adalah rakyat berdaulat, negara rakyat. Nah, ini yang sebetulnya yang menjadi tugas-tugas kita. Jadi rakyat berdaulat karena kadang negara dari rakyat. Ketika rakyat itu betul-betul tinggi kedaulatannya sangat baik, maka rakyat kuat. Nah, jadi menurut saya ini yang sebetulnya yang kita inginkan. Nah, dengan posisi idealis ya kita berharap dalam bahasa agama insya Allah gitu ya. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Cuma kan masalahnya kedaulatan rakyat itu kan tercermin pada DPR. Kan begitu ya. Karena rakyat ini kan sudah memilih wakil-wakilnya. Ya. Wakil-wakilnya itu kan kemudian duduk di DPR itu. Ya. Persoalannya kemudian bukan pada pemilih. Tetapi persoalannya terletak pada dua hal. Pertama, cara DPR untuk memperoleh suara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, gitu, konsistensi DPR itu duduk di Senayan dalam kerangka mewakili rakyat. Kan tidak konsisten nih, gitu kan. Artinya begitu mereka itu berada di Senayan, mereka sudah melupakan jasa-jasa rakyat itu. Bahkan ya dalam tanda kutip tidak mau lagi itu melek kepada penderitaan rakyat. Ini persoalan yang mendasar di negeri ini. Nah, inilah kemudian menyebabkan demonstrasi. Dan demonstrasi kita ini sudah berada pada sudah kita bisa sebut melampaui batas itu. Saya khawatir kalau demonstrasi ini lebih dari apa yang sudah terjadi, kita sudah tidak mampu mengatasinya. Sebab tadi yang dikatakan oleh Pak Luki, rakyat akan menyampaikan aspirasinya dengan caranya sendiri. Dengan caranya sendiri tidak bisa dibelenggu, tidak bisa di stop, dan tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Nah, jadi dalam konteks ini, perspektifnya Pak Luki seperti apa kira-kira untuk menata kembali relasi rakyat dengan pemerintah. Karena kita tahu kan sejarah Republik ini. Kayaknya dari dulu pemerintah itu baik-baik saja itu. Ya mungkin ada hal-hal yang mengecewakan rakyat atau mengecewakan pemerintah. Tapi kan sifatnya kasuistis dan bisa dinormalkan. Tapi kalau sekarang ini kan sudah menyayat hati rakyat. Kira-kira seperti apa ini? Iya, saya kembali lagi kepada penguatan fungsi partisipatif itu tadi. Sesuai dengan cerminan dari negara demokrasi. Nah, fungsi partisipatif itu kalau dalam pendapat saya itu tidak hanya berkaitan soal bagaimana dalam rancangan undang-undang pembentukan fikirnya, tetapi bagaimana partai itu bisa masuk kepada parlemen itu tingkat partisipatif harus lebih maju. Nah, oleh karena apa? Sejauh ini para pemilik yang memimpin partai-partai internasional hari ini itu mereka memiliki konsep kebiasaan karena keluarga, karena faktor ideologi dan lain-lain. Tapi pemahaman mereka terhadap konsep ideologi dan argumentasi terhadap parpolnya sebenarnya layak untuk diteliti apakah itu benar-benar mereka paham atau tidak itu jenis parpol ideologi seperti apa. Oleh karena itu, kedepannya tingkat partisipatif ini sifatnya harus komprehensif dan menyeluruh. Salah satunya contohnya adalah partai-partai baru yang akan berkompetisi dan masuk kepada parlemen itu harus diberikan ruang untuk menyampaikan gagasannya di forum ilmiah. Baik itu tingkatnya di kampus ataupun di tingkat yang lain ataupun forum publik untuk mereka menyampaikan gagasan dan argumentasi mereka. Kalau perlu debat itu kan selama ini kan kita debat itu hanya debat pilkada saja, Bapak. Iya. Tapi tidak pernah itu ada debat antar parpol menyampaikan gagasan dan argumentasinya sehingga masyarakat itu memiliki pengetahuan yang cukup dalam memilih dan mereka ini saya layak memilih partai ini untuk menjadi representasi saya di parlemen. Nah, mungkin budaya seperti ini yang harus mulai pelan-pelan dikembangkan. Poin yang kedua, memang ini sudah menjadi menjadi fenomena kita semua bahwa dunia kampus itu kan selalu menghindari aspek politik. Jadi kalau politik itu jangan masuk kampus. Memang itu benar satu sisi, tetapi dalam konteks pemilu seharusnya itu sebaiknya kampus itu atau universitas itu mereka harus masuk dalam konteks partisipatif, mengundang para parpol itu diuji oleh para mahasiswa, diuji juga oleh para guru-guru besar supaya bisa kelihatan wajah asli dari konsep argumentasi mereka itu benar-benar pure murni dan layak atau tidak untuk duduk di parlemen. Seperti itu Pak menurut saya.
Atau bisa nggak kita katakan seperti ini, partai itu gagal mendoktrin para kadernya. Sehingga partai itu tidak tahu visi misi dari para kader itu tidak tahu visi misi daripada partainya. Bahkan tidak tahu pula apa yang harus diperjuangkan oleh partai tersebut. Ini menarik ini pertanyaan Pak Dr. Asmi ini ya. Jadi jangan-jangan memang ada problema di situ gitu. Kalau saya memang asas kritis lagi loh Pak. Jadi apa terkait dengan partai politik kita. Pertama, partai politik mana yang untuk kerja ideologi? Etika susah dari mana ya. Ujung-ujungnya kita berani itu kan. Nah itu pertama. Kemudian setelah ini memproduksi, meresolusi atak itu. Bukan demi saja. Ini loh persoalan. Aku sudah kata itu. Harus diberitakan aspek kita jadi perjuangan. Kan dia kan ya, yang memang hal kita juga dia apa juga perlu mesti misalnya namanya anggota itu dia cuma terus apa namanya sejarah dasarnya itu. Yang namanya DPR itu kalau tidak diterangkan bukan masalah tapi juga yang diperjuangkan itu. Kalau saat ini situ ya, itu kan jadi masalah. Terus harusnya gitu kan, tidak komparatif lagi gitu ya. Nah, oleh karena itu, sebetulnya kalau kita baca pemerintah atas jalan suatu negara, ini juga berkaya, fenomenanya ini memang kita tidak khawatir ya, tapi perlu juga hati-hati. Jangan memang negara kita itu tidak menuju negara. Cuma di Indonesia ini kita ya ya. Jadi bukan ormas kita tidak ada Muhammadiyah, ada ini. Negara itu tidak berkata bahwa ormas kita agama ini dan juga umat yang lain itu sebetulnya sudah melakukan peralihan. Seperti misalnya Nahdlatul Ulama, saya kan luar biasa. Makanya misalnya ada ketua TZN itu mengatakan dengan zakat kita membangun zakat. Itu sebetulnya itu tugas sejarah. Tapi negara kita kok kalau kita apa saja tidak seperti ini. Merasa berhutang dengan statement. Ini kan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu rakyat. Kesehatan, pendidikan. Bahkan kemarin kan ada informasi negara berhutang sedikit kepada Muhammadiyah juga. Nah, itu menurut saya ini artinya masyarakat dari warga negara kita terutama pemerintah kita di luar ya. Masalah public service itu mereka yang suka. Tapi jangan-jangan mereka sudah tidak punya harapan terhadap negara. Ya, misalnya apatis jadinya. Jadi apatis gitu kan. Nunggu-nunggu kok negara tidak mau lakukan ini. Gimana cara-cara Pak? Iya, benar. Sebenarnya kegagalan negara sebagai disampaikan oleh Prof. Yudhani tadi itu sudah terlihat pada saat kalau ada demonstrasi menentang kebijakan pembentukan undang-undang dilahirkan oleh DPR itu sudah cerminnya dari gagalnya negara. Bagaimana DPR itu representasi rakyat tetapi kok versus rakyat? Sejak kita bisa ambil dari 5-6 tahun ke belakang. Dari tahun 2019 bagaimana DPR RI itu merevisi undang-undang KPK. Itu bagaimana gelombang demonstrasi begitu besar menentang kebijakan dari DPR itu sendiri. Jadi kan rakyat versus wakil rakyat. Ini agak nggak masuk di akal sehat gitu loh. Yang kedua RUU Cipta Kerja Bapak. Itu bagaimana demonstrasi juga besar-besar. Sampai yang terakhir sekarang ini. RUU tentang TNI kemarin sih juga lebih parah lagi. Sampai pembahasannya di hotel kita terkini. Ada aktivitas yang dikriminalisasi dan lain-lain. Jadi ini sudah tidak masuk di akal sehat. Jadi kalau untuk kita yang orang yang empatik dan kita ikut belajar bahwa rakyat versus wakil rakyat itu sudah akan menang negara gagal. Kalau saya lihat, mungkin perspektif saya gitu ya. Tapi nanti Yusdani maupun Pak Luki bisa menguraikan. Kalau kita membaca sejarah Islam, kehancuran negara Islam pada abad ke-8 Hijriah, terutama di belahan barat. Pertanyaannya kemudian, kenapa terjadi kehancuran? Jawabannya, dan itu pasti seperti yang ditulis oleh banyak ahli sejarah itu, ada sudut pandang yang berbeda. Ada ketidaksepakatan antara dua entitas dalam tanda kutip. Pertama yang kita sebut dengan arbabul aqlam,
kaum intelektual atau para ulama. Ya, bisa juga Abu Suyu. Dalam konteks sekarang, bisa PMI dan juga polisi. Kalau dua ini tidak bersatu, itu ya, untuk mengarahkan semua potensi untuk membangun negara, biasanya itu akan menjadi negara gagal, bahkan hancur. Nah, saya khawatir, itu ya, kalau kaum intelektual punya sudut pandang sendiri, kemudian TNI atau polisi punya sudut pandang sendiri, lalu mereka sulit untuk dipersatukan, permasalahan semakin hari semakin keruh, dan itu akan membuat negara kita itu gagal. Dan itu terjadi pada abad ke-8 Hijriah. Makanya antara Arbabus Suyu dan Arbabul Aqlam, artinya dari kaum intelektual dan militer, itu harus seirama, segendang dan setarian. Tidak boleh terjadi perpecahan. Kalau terjadi, itu sangat berbahaya. Ini yang harus itu, Pak. Ya, jadi begini. Karena Pak Cina nyebut dari kalau referensi Islam ya. Ya, karena kita kaitkan dengan topik teori dan rakyat dari negara, kenapa agama dan itu jadi gitu. Sebetulnya kalau kita baca sejarah, di Indonesia itu budayanya itu ada dulu budaya yang sampai sekarang belum nyatu. Jadi budaya pedalaman dengan budaya pesisir. Nah itu mungkin kalau kita refleksikan ya dalam konteks Indonesia. Budaya pedalaman itu adalah budaya militer, budaya birokrasi, budaya tentara dan sebagainya. Nah, sementara budaya pesisir ini adalah budaya yang sangat terkait dengan masalah yang kita sebut dengan demokrasi, partisipatif, kemudian menunjukkan keadilan gitu. Nah, sekarang menurut saya problemnya dua nilai ini belum bersatu. Nah, maka kita kembali pada pertanyaan bila negara kita ini apakah imajinasi ini harus diberikan atau liberal? Itu kan liberal. Kita oleh seperti itu tantangannya. Maka saya termasuk orang yang sepakat jika memang perlu adanya konstitusi baru. Itu kita betul-betul baru gitu kan. Jadi ya tentunya kan yang baru tidak menafikan yang lama gitu kan. Dalam bahasa pondok pesantren itu kan al-muhafadzah 'alal qadami tsalik wal akhdhu bil jadid waktu. Nah, ini yang menurut saya yang menjadi problem. Budaya pedal sangat kuat. Birokrasinya kuat, tentaranya kuat. Tetapi budaya pesisir, nah menurut saya Indonesia ini akan maju, akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ketika dua hal ini menyatu. Nah, itu yang menurut saya interpretasi saya, subjektif saya terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Asmuni. Ada kaum intelektual dan juga ada para tentara dan juga penguasa itu sudah takut. Dan ini yang menurut saya harus pendekatan sudah jadi barangkali menjadi pertimbangan ya untuk mengembangkan ke depan dari tidak ada. Saya kira gitu Pak. Baik. Jadi saya sudah mengantisipasi tetap optimis. Tapi pemerintah juga jangan terlalu lamban untuk mengatasi masalah ini. Kalau pemerintah itu lamban, maka kekacauan di tingkat akar rumput itu semakin menjadi-jadi. Sebetulnya masyarakat kita itu, kalau kita amati itu kan masyarakat yang cilik, masyarakat yang gitu kan. Jadi pemerintah tentunya selama rakyat itu dihargai, gitu kan. Selama rakyat itu tidak dipandang sebelah mata, sebetulnya tidak sulit itu mengatasi demonstrasi itu. Cuma kan persoalannya justru wakil rakyat itulah yang memprovokasi rakyat itu sendiri. Persoalannya kan di situ. Apalagi kan cara penanganan demonstrasi sekarang. Orangnya ditangkap, bahkan ada yang meninggal dunia dan lain sebagainya. Ya, kita terlepas dari provokator yang ada ya, dan itu bukan ranah kita ya. Kita tidak sampai di situ, ya. Tapi respon terhadap demonstrasi oleh polisi itu kayaknya kurang pas. Sehingga seperti inilah kita rasakanlah seperti sekarang. Ada keretakan relasi antara rakyat dan negara.
Kami persilakan statement terakhir ini Pak Luki. Iya, terima kasih Pak Dr. Asmuji. Kalau dari saya, pendapat saya secara subjektif melihat bahwa fungsi partisipatif ini rakyat harus lebih ditingkatkan, terutama dalam bentuk wajah parlemen kita ke depan, dalam bentuk wajah anggota DPR RI ke depan. Bagaimana mereka bisa menyuarakan aspirasi rakyat secara murni, melakukan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Jadi mau siapapun itu presidennya, kalaupun pengawasan legislatifnya kuat, itu kedaulatan rakyat akan tetap menjadi garda terdepan untuk mengawal negara ini menjadi negara hukum, khususnya negara Pancasila. Jadi kata kuncinya di situ. Kalau tidak dilakukan fungsi partisipatif yang lebih baik, maka akan menunggu masa kehancuran sebagaimana tadi disampaikan. Tapi doa saya tidak sampai gitu. Mudah-mudahan saya masih menjadi bagian yang disampaikan dari, ya seperti persis yang disampaikan tadi Pak Dr. Asmuni, saya masih menjadi bagian orang yang optimis Pak, bukan orang yang pesimis. Oleh karena itu kerja-kerja intelektual bagaimana bisa membenahi negara ini dengan cara yang sendiri-sendiri itu yang harus terus kita lakukan. Gitu. Baik, ini Pak Yusdani. Perlu nggak DPR ini dibuatkan pengawas, lembaga pengawas terhadap DPR gitu. Tapi mendudukkannya dalam sistem negara kita itu seperti apa? Karena kalau kita biarkan di sini mereka jadi super. Iya. Mereka menjadi paling tinggi gitu, lalu tidak ada yang berani kepada mereka. Gimana? Statement terakhir itu. Ya, saya kira di sini. Jadi karena kebutuhan ya. Tidak kalau memang kita menghendaki supaya efektif dan juga adaptif terus itu ternyata itu bagian dari demokrasi. Bagian dari partisipasi konten yang rakyat gitu ya. Nah itu pertama ya. Jadi saya kira sangat memungkinkan itu ya. Walaupun orang mungkin agak anti gitu ya. Itu sangat mungkin dalam konteks untuk urgensi demokrasi gitu. Nah kemudian yang sulit sebetulnya juga ada problema yang remeh-temeh tetapi sangat substansial. Itu komunikasi sosial anggota DPR itu diperbaiki. Mungkin yang saya apa dengan mereka guyonan ya. Mereka harus diajari public speaking lah gitu ya. Supaya ketika mereka komunikasi enak gitu. Saya tuh misalnya politik salah satu saya ada sih tadi ya. Sama jatuh anjingnya itu. Ya pernah buat meyakini walaupun dia ditekan dia beta saja gitu ya. Nah satu hal lagi sebagai closing statement saya, mengapa saya menggagas konstitusi baru itu adalah tidak hanya rule of law tapi juga rule of right. Jadi hidup saya harus disampaikan. Jadi konstitusi kita ke depan, kalaupun kita mengatakan konstitusi lama tidak apa-apa, atau konstitusi baru tetap ada dua pilar yang harus kita wujudkan. Jadi konstitusi berbasis rule of law sekaligus rule of ethics. Nah dengan begitu insya Allah kita sama itu bisa dari tujuan kita bernegara berdatul luar Sobat yang berbahagia, jangan lupakan video-video berikutnya karena pasti kami akan menyuguhkan tema-tema yang lebih menarik dengan pakar-pakar yang kredibel. Terima kasih.